Saudara-saudara, saat ini saya ada di Yordania, di satu wilayah yang namanya Wadi Rum. Wadi Rum ini adalah wilayah wisata yang cukup dikenal dan menjadi favorit, salah satu yang menjadi favorit di Yordania setelah Petra, ya. Yang tentang Petra saya sudah pernah memberikan informasi tentang itu. Tapi ini Wadi Rum ini adalah satu padang gurun yang luas sekali dan dikelilingi oleh bebatuan yang menjulang begitu tinggi yang ya menurut sudut pandang ilmu pengetahuan kira-kira 10 juta tahun yang lalu ini berada di bawah permukaan laut, ya. Dan itu bisa dibuktikan juga dengan batu karang yang ada itu. Kadang-kadang ada banyak ditemukan semacam fosil dari benda-benda atau makhluk hidup yang pernah hidupnya hanya di laut. Nah, bagaimana bisa ada di sini kecuali ini memang penjelasan ilmiahnya ini pernah menjadi dasar laut, ya. Dan Wadi Rum ini menjadi tempat yang sangat terkenal, banyak artis datang ke sini dan beberapa film juga dibuat di sini, ya. Lihat batu-batu yang menjulang tinggi. Kalau saudara lihat di sana ini tempat-tempat penginapan semacam ya hotel-hotel di sini. Bintang 3, bintang 5 yang mungkin jauh dari pikiran kita tentang hotel di Indonesia, ya. Nah, saat ini saya sedang berjalan dengan jeep. Ini ada teman-teman rombongan saya juga dari Indonesia, ya. Nah, juga Bapak dari Kupang juga sama-sama. Nah, ini kami mencoba menjalani gurun ini. Ini adalah dulu tempat aktivitasnya satu suku yang namanya suku Baduy yang sangat nomaden, ya. Kalau saudara lihat padang gurun semacam ini, mungkin saudara pikir ini air dari mana. Tapi kalau ada sumber air yang cukup besar untuk Yordania itu salah satunya adalah dari wilayah ini. Karena itu beberapa bagian dari wilayah ini juga memiliki tanaman-tanaman yang subur. Nah, itu juga saudara lihat di sana itu penginapan ya, yang ya satu malam kira-kira $40 kalau mau menginap di sini, ya. Satu malam. Ya, satu malam sekitar $40. Nah, ada banyak tersebar dan karena tidak ada apa-apa di sini, hanya padang gurun dan gunung batu. Makanya kalau malam itu, kalau pada saat bintang-bintang ada, ini betul-betul menjadi sesuatu pemandangan yang luar biasa. Dan kadang-kadang orang menginap di sini supaya malam itu mereka bisa lihat ke langit dan mendapatkan bintang-bintang. Nah, sebenarnya gunung-gunung batu semacam ini banyak tempat di Timur Tengah ini, wilayah Israel, Mesir, ya, Yordania. Ini adalah wilayah Alkitab, ya. Karena kalau saudara baca Alkitab, kita tahu saja, semua terjadi di Israel. Tidak. Memang zaman dulu di Israel, tapi zaman sekarang kan sudah negara-negara. Maka yang disebut tanah suci itu bukan hanya di Israel, tapi Yordania. Karena Yordania itu tempatnya perjanjian lama. Suku Amon, suku Moab, suku Edom itu di Yordania. Saudara baca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah mengusir setan di orang di Gerasa, di Gedara, itu di Yordania, ya. Nah, juga kalau kita lihat Petra yang nanti sebentar akan saya kunjungi juga. Nah, itu dipercaya sebagai orang-orang Edom. Orang Edom itu keturunannya Esau, ya, yang pernah juga tinggal di sana. Walaupun di kemudian hari itu oleh suku Arab Nabatea yang membuatnya. Tapi dengan kondisi alam semacam ini, yang semacam ini, gunung batu semacam ini, saudara, disinilah melahirkan konsep Alkitab. Hanya Dia gunung batuku. Nah, mungkin bagi kita yang di Indonesia yang tidak pernah lihat gunung batu, kita tidak dapat bayangan gunung batu itu macam apa. Tapi kalau dalam perjalanan di padang gurun dan saudara lihat kalau terjadi perang antar bangsa atau antar suku semacam ini, saudara mau sembunyi di mana? Ya sembunyinya di gunung batu ini. Kalau di tempat luas begini cepat mati tuh. Tapi kalau di gunung batu selamat. Maka gunung batu itu menjadi tempat yang identik untuk perlindungan. Nah, dari pengalaman inilah maka ketika pemazmur dalam Alkitab itu, ya, mereka melihat, karena mereka kan hidup dengan gunung batu semacam ini, maka mereka menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi mereka. Perlindungan dalam Tuhan begitu aman itu seperti perlindungan dalam gunung-gunung batu ini. Makanya melahirkan teologi Tuhanlah gunung batuku. Nah, nanti kalau Israel nanti sudah mengembara-mengembarakan dengan gunung batu. Tapi setelah mereka sudah jadi satu bangsa, satu negara, berlindungnya bukan lagi di gunung batu, tapi mereka sudah bangun kota, bangun benteng. Maka perlindungan bergeser dari gunung batu ke kota benteng, ya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Jadi ada pergeseran dari gunung batu ke kota benteng, ya. Jadi itu latar belakang geografis di sini.
melainkan pemahaman teologi yang kita baca di dalam Alkitab. Ya, nah ini sesuatu yang menarik karena ya kalau saya menjelaskan kepada saudara tentang Gunung Batu, saya dari Indonesia menjelaskan kepada saudara di Indonesia tentang Gunung Batu mungkin mendapatkan gambaran yang sukar divisualisasi, ya. Tapi dengan melihat langsung semacam ini kita jadi mengerti, ya, jadi mengerti. Nah itu sebenarnya pentingnya tour rohani semacam ini, Holy Land semacam ini. Ya sebenarnya bukan membuat kita beriman, karena iman itu orang tidak melihat itu, tapi beriman itu lebih berbahagia. Tapi ini soal pengetahuan, soal pemahaman. Dengan pengetahuan dan pemahaman ini, itu jauh lebih bagus. Ya, oke, saya mau jalan-jalan di gurun dulu, mau berenang-berenang di gurun dulu. Ya, sampai jumpa dalam informasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Dari Wadi Rum, Yordania. God bless.